Jadi jenengan kemarin dinyatakan positif COVID-19. Iya. Setelah itu jenengan dirawat. Iya, langsung dimasukkan ke isolasi, Pak. Terus dites pakai swab gitu. Iya, langsung di swab gitu, Pak. Selesai, hari ini Anda dinyatakan membaik. Iya, saya sehat, saya membaik, saya dipulangkan di rumah untuk karantina isolasi di rumah. Mbak, boleh cerita nggak? Ya. Awalnya kok jenengan bisa kena atau tertular itu, boleh cerita nggak? Dari awalnya itu kan saya lagi bekerja, terus setelah itu pasiennya datang seperti pasien biasa, juga tidak membawa masker. Terus saya mendaftari dia dengan keluhan batuk-batuk. Terus saya berkontak sama pasien itu, dari situ kan ada surat rujukan bahwa dia itu bukan sakit pneumonia, kayak gejala-gejala batuk dan lain-lain. Makanya saya kok dia batuk, saya tanya, loh Bu, keluhannya jenengan apa? Gitu kan. Sini batuk, dia batuk terus. Oh ya sudah. Dari situ pasien masuk, setelah masuk saya baru tahu ternyata dia suspek itu tadi, Pak. Pas waktu dia dinyatakan positif, saya sudah mulai ngerasa punya gejala, Pak, gejala demam. Demam dan yang lainnya itu kayak batuk, itu udah mulai malam hari. Berapa lama Mbak itu? Kira-kira jenengan dari mulai bertemu sampai dengan jenengan punya gejala itu? Sekitar 5 hari, Pak. Pesan Anda pada masyarakat apa sih Mbak menghadapi ini? Saya minta tolong sama semua masyarakat itu jangan terlalu panik. Kalau bisa jaga kesehatan diri sendiri. Sering-sering aja cuci tangan. Harus jaga kesehatan sendiri, Pak. Jaga jarak juga perlu. Kita jaga jarak kan karena juga buat kebaikan kita semua. Kayak saya sama anak saya sampai sekarang juga belum bisa ketemu. Iya. Mbak, segera sehat ya. Iya, Pak. Semangat terus ya. Iya, Pak. Sampaikan sama putranya, saya pengen gendong. Jaga semangat terus. Banyak teman-teman yang selalu mendoakan dan mendukung para tenaga medis kayak panjenengan ya. Terima kasih ya, Pak. Ya.